Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama Ibu Juju dalam video pembelajaran tematik untuk kelas 5. Jangan lupa like and subscribe videonya ya. Dan sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Selamat pagi anak-anak, kita kali ini akan belajar tema 3 subtema 2 muatan pembelajaran IPA tentang jenis-jenis gangguan organ pencernaan. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan juga cara makan yang tidak sehat. Apa saja gangguan pada organ pencernaan? Kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama, ini gangguan pada organ pencernaan itu ada MAH, kemudian ada apendisitis, ada sembelit, ada juga tifus. Jadi ini adalah gangguan pada organ pencernaan. Ya, kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama adalah MAH. Nah, lihat di sini gambarnya. MAH adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab MAH adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan juga stres. Kemudian gejalanya adalah perut rasa perih, mual, dan kembung. Nah, cara mengatasi MAH yaitu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Lihat di sini pada gambar yang sebelah kiri ini adalah lambung yang sehat. Ya, sedangkan yang sebelah kanan, lihat tanahnya, ini adalah lambung yang terkena MAH. Tampak di sini lambungnya seperti ada luka-lukanya. Nah, ini ada luka-luka pada lambung ini yang membuat kita terasa sakit dan perih perutnya. Ya, kalau lambung yang normal ini seperti ini. Kalau lambung yang terkena MAH seperti ada lukanya di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apendisitis. Nah, apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah dan juga penderita mengalami demam dan hilang nafsu makan. Perhatikan di sini yang mana sih usus buntu itu? Pada gambar dilihat usus buntu ini yang dilingkari ini. Lihat di sini. Usus buntu ini yang dilingkari ini. Nah, kalau diperbesar akan seperti yang sebelah kiri. Ini usus buntu yang normal. Ya, ini adalah usus buntu yang normal. Nah, usus buntu yang sedang mengalami peradangan ini seperti yang sebelah kanan. Lihat di sini. Usus buntu yang mengalami sebelah kanan ini seperti yang pada sebelah kanan. Ya, yang Ibu tunjuk dengan panah. Nah, yang seperti ini usus buntunya penderitanya akan demam dan akan mengalami sakit perut yang sangat itu di perut kanan bawah. Lalu bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Jadi usus buntunya dipotong, dioperasi, ya, agar sakitnya hilang. Kalau dibiarkan usus buntu ini tidak dioperasi, akan menyebabkan fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian yang selanjutnya adalah sembelit. Nah, apa sih sembelit itu? Sembelit atau konstipasi adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan berserat dan
pola makan yang kurang baik. Gejalanya adalah sakit perut, dan ketika buang air besar itu merasa tidak tuntas, dan feses terasa keras dan menggumpal. Nah, lihat di sini, pada penyakit sembelit, itu air yang diserap pada usus besar itu terlalu banyak. Akibatnya fesesnya menjadi keras, ya. Kenapa bisa begini? Karena kurang makan makanan berserat seperti buah dan sayur. Nah, bagaimana pengobatannya? Pengobatan penyakit sembelit ini hanya dengan mengubah pola makan. Jadi, yang terkena penyakit sembelit ini harus memperbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, supaya penyerapan air pada usus besarnya itu kembali normal. Yang selanjutnya, tipes. Nah, tipes ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Biasanya Salmonella typhi ini ada pada makanan dan minuman yang kurang bersih. Nah, gejala orang yang terkena tipes adalah demam tinggi, suhu tubuhnya tuh tinggi, badannya menggigil, kemudian dia lemah dan disertai mual, serta sakit kepala. Lihat pada gambar, ini adalah bakteri Salmonella typhi yang berwarna merah ini. Lihat ya. Nah, bakteri ini kalau sudah masuk ke usus halus, dan ini bisa menyebabkan penyakit tipes. Ini seperti ini bakterinya. Pengobatannya adalah dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaan kita? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian, yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur. Selanjutnya, menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan kita. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur, karena buah dan sayur itu bagus untuk pencernaan dan untuk kesehatan tubuh kita. Dan mencuci makanan sebelum dimasak. Jadi biar bersih, dicuci dulu bahan makanannya ya sebelum dimasak. Dan yang keenam, mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna buatan. Jika selalu memelihara organ pencernaan dengan baik dijalankan, kita kesehatan organ pencernaannya pasti terjaga. Pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari? Bahkan kondisi fesesmu pun encer? Jika kamu pernah mengalami kondisi seperti itu, berarti kamu pernah mengalami gangguan pencernaan yang disebut dengan diare. Nah, lihat pada gambar, ada seorang anak yang sedang ke dokter dan dia mengatakan bahwa dia pada hari itu sudah 5 kali buang air besar. Dan dokternya berkata bahwa anak itu sedang terkena diare dan kondisinya akan membaik setelah diberi obat. Sebenarnya, diare itu apa sih? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, diare itu terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Lihat di sini, ketika di usus besar, ini makanan harus diserap airnya. Seseorang yang menderita diare, ini penyerapan airnya terlalu sedikit, sehingga feses yang keluar menjadi encer. Kenapa bisa diare? Diare itu dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit.
Diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi tidak boleh menganggap remeh diare. Jika merasa sudah diare, harus segera minum obat. Apa saja sih penyebab diare? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyebab diare adalah infeksi virus. Di sini penyebab diare pada anak itu adalah rotavirus, ya. Jadi yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah rotavirus. Kemudian penyebab diare yang kedua adalah infeksi bakteri dan parasit. Biasanya bakteri dan parasit ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Kemudian ada intoleransi makanan. Ini terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu, sehingga diare setelah mengonsumsi produk susu. Kemudian ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Dan ada juga disebabkan oleh penyakit usus. Jadi menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan bisa juga karena gangguan usus fungsional atau stres. Jadi ini adalah penyebab-penyebab dari diare. Nah, bagaimana ya pengobatan diare? Jika diarenya masih belum parah, bisa diobati dengan cairan oralit atau cairan gula dan garam. Kalau diarenya sudah parah, maka harus berobat ke dokter dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Bagaimana pencegahan diare? Yang pertama, mencuci tangan ya dengan sabun sebelum makan supaya tangan kita bersih. Kemudian, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Kemudian, minum air yang sudah dimasak. Jadi airnya harus matang dan tidak jajan sembarangan. Jika ini kamu berusaha lakukan, kamu akan terhindar dari diare. Perhatikan gambar makanan yang ada di hadapan kalian. Di hadapan kalian ini ada menu 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayur mayur, dan juga susu. Pada usia pertumbuhan seperti kalian, anak-anak haruslah memakan makanan yang bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan zat-zat yang dibutuhkan untuk anak-anak berkembang di dalam masa pertumbuhannya. Manfaat makanan yang kita makan diantaranya, yang pertama, makanan itu sebagai sumber energi. Kemudian, makanan juga pelindung tubuh kita terhadap penyakit. Kemudian, makanan sebagai sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Dan juga, makanan dapat mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak atau tua. Apakah dengan hanya makan tubuh kita bisa menjadi sehat? Tentu saja tidak. Menjaga kesehatan tubuh bukan hanya dengan makanan saja, tetapi banyak hal yang harus kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat. Apa saja hal-hal tersebut? Cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Makanan yang sehat itu makanan yang mengandung gizi-gizi yang seimbang. Kemudian, makanan yang bersih dan bebas kotoran itu makanan yang tertutup dan makanan yang tidak dihinggapi lalat, ya. Kemudian, untuk menjaga kesehatan tubuh, kita juga harus makan dengan tepat waktu. Jika sering terlambat makan, maka akibatnya kita bisa terkena penyakit MAH. Begitu pula jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau tidak bersih, bisa menyebabkan penyakit tipes. Kemarin kita sudah membahas ya. Kemudian, cara menjaga kesehatan tubuh yang selanjutnya adalah dengan olahraga yang teratur.
Ya, setiap pagi kita berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian, cara menjaga kesehatan selanjutnya adalah dengan lingkungan yang sehat. Dengan lingkungan yang sehat, maka tubuh kita pun akan lebih baik pula kesehatannya. Jadi, ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Lihat di sini ada gambar anak yang sedang sakit perut bahkan sampai masuk ke rumah sakit. Nah, kemarin kalian telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adanya gangguan penyakit menyebabkan organ pencernaan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Apa saja penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia? Yang pertama, penyebabnya karena makan yang tidak teratur. Nah, makan yang tidak teratur ini bisa menyebabkan penyakit MAH, ya. Kemudian yang selanjutnya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih bisa menyebabkan diare, bisa juga menyebabkan tifus, dan juga menyebabkan kolera. Kemudian, yang bisa menyebabkan gangguan organ pencernaan adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Ini berbahaya ya bagi pencernaan kita. Kemudian, penyebabnya yang lain adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Nah, jika kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, maka akibatnya bisa sembelit atau konstipasi. Dan penyebab gangguan pencernaan selanjutnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Mengkonsumsi makanan pedas itu boleh, tapi jangan berlebihan. Jika berlebihan, maka pencernaan kita pun akan terganggu. Jadi, ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.